Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Online GKI Wonosobo. Ya, kali ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dan kita akan memuji Tuhan. Ya, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pagi ini, kita akan olahraga dulu. Ya, siap? Kita akan olahraga dulu dengan menyanyikan lagu Digoyang-goyang. Yuk berdiri. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama. Ku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama. Kita akan berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah pagi. Tirukan tuti ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur Tuhan sudah bangunkan kami semua dengan sehat. Saat ini kami mau beribadah secara online. Kiranya Tuhan menyertai dan memimpin kami sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi dulu, menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita untuk mendengarkan cerita dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan, bentuk aku menurut-Mu,
mendengarkan firman Tuhan? Kalian duduk yang manis, siapkan Alkitab, siapkan buku untuk mencatat, dan nanti kalian perhatikan apa yang diceritakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Oke, selamat belajar, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak semua, ketemu lagi sama Bu Lasmi. Kita akan mendengarkan cerita, tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami mau mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, sebelum mendengarkan cerita dari Bu Lasmi, anak-anak mau melihat video dulu ya. Dilihat, coba nanti videonya apa ya, dilihat dengan sungguh-sungguh. Oke? Oh yang termulia dan terhormat Firaun, dua gembala minta menghadap. Mereka mengaku mewakili para budak Yahudi. Haruskah hamba mengusirnya? Iya, seharusnya begitu. Jangan, ini hiburan. Suruh mereka masuk. Firaun berkenan ditemui. Jangan sampai meninggalkan jejak lumpur di ruang tahta. Yang mulia dan agung Firaun. Yang jelas, belalang. Oh yang mulia Firaun, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkan umatku pergi mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Siapakah Tuhan yang harus kudengar firman-Nya? Aku tidak kenal Tuhan dan takkan kubiarkan Israel pergi. Sepertinya ditolak. Usir mereka dari hadapanku. Biar mereka bisa bikin perayaan. Oh gembala, Firaun berharap kalian menyampaikan pesan ke bangsamu. Karena kelancanganmu, sekarang beban kerja mereka telah ditambah lagi. Nikmatilah. Nah, setelah anak-anak melihat video tadi, bagaimana coba hatinya anak-anak, perasaannya anak-anak setelah melihat video tadi? Wah, ada Musa dan Harun yang sedang menghadap Raja Firaun. Nah, Musa dan Harun bilang kepada Raja Firaun bahwa minta izin supaya bangsa Israel boleh pergi untuk beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Tetapi Raja Firaun mengizinkan atau tidak? Ya, tidak mengizinkan, malah marah. Ya, tidak boleh bangsa Israel pergi dari Mesir. Nah, biarkan mereka bekerja di Mesir, biarkan mereka membuat batu bata untuk bangsa Mesir. Tidak boleh. Nah, malah Raja Firaun manggil Musa apa tadi? Belalang. Itu Musa itu utusan Tuhan. Musa itu diperintah oleh Tuhan untuk menghadap Raja Firaun. Tetapi Raja Firaun sombong ya, sama-sama manusia loh, kok manggil Musa belalang? Tak boleh ya, tidak baik itu. Nah, udah begitu tidak diizinkan bangsa Israel pergi. Malah mulai hari itu Raja Firaun bertambah kejam. Wah, apa itu kejamnya? Mulai hari ini bangsa Israel tidak usah diberi jerami untuk membuat batu bata, tetapi jumlah batu bata yang dibuat harus sama seperti kemarin-kemarin waktu masih diberi jerami. Anak-anak tahu jerami enggak? Jerami itu
batangnya tanaman padi ya, yang sudah kuning, yang sudah matang, yang sudah dipanen itu ya, itu namanya jerami. Atau kalau di tempat bangsa Israel itu batangnya tanaman gandum. Nah, biasanya bangsa Israel diberi jerami untuk membuat batu bata. Tapi karena Raja Firaun marah, wah, mulai hari ini tidak diberi jerami, tapi membuat batu batanya harus jumlahnya sama seperti kemarin-kemarin. Nah, kalau tidak membuat batu bata jumlahnya seperti yang diminta, wah, mandor-mandornya orang Israel dipukuli. Pokoknya harus membuat batu bata sejumlah sama dengan waktu kemarin. Nah, akhirnya apa anak-anak? Bangsa Israel semakin menderita. Aduh, susah sekali ini. Kenapa ya? Kemarin diberi jerami buat bikin batu bata, tapi sekarang nggak dikasih. Tapi jumlah batu batanya harus sama jumlahnya. Aduh, gimana ini? Nah, orang-orang Israel yang membuat batu bata mengeluh kepada mandor-mandornya. Gimana ini Pak Mandor? Kami nggak kuat ini, masa harus cari jerami sendiri? Kan kalau cari jerami butuh waktu. Dan batu batanya nggak bisa dong kami bikin jumlah yang sama seperti kemarin. Nah, akhirnya mandor-mandornya bangsa Israel menghadap Raja Firaun. Bilang, Tuanku, mengapa Tuanku menambah kami menderita? Mengapa Tuanku tidak memberi kami jerami? Padahal kami harus setor batu bata yang jumlahnya sama. Aduh, kami nggak sanggup, berat Tuan. Terus bagaimana jawab Raja Firaun? Oh, Raja Firaun malah marah lagi. Hei, pemalas! Bangsa Israel itu pemalas, tidak mau bekerja. Makanya kalian pengen pergi ya ke padang gurun untuk berdoa kepada Tuhan kalian. No, tidak boleh. Bangsa Israel tugasnya bikin batu bata untuk Mesir. Tidak boleh pergi. Tidak diberi jerami, kalian harus bikin batu bata yang banyak seperti kemarin. Nah, akhirnya apa anak-anak? Mandor-mandornya itu jadi tahu loh siapa yang pengen pergi. Oh, ternyata Musa dan Harun kemarin sudah menghadap Raja Firaun untuk minta izin supaya bangsa Israel bisa pergi ke padang gurun. Nah, akhirnya setelah mandor-mandor tadi keluar dari istana Mesir, mereka ketemu sama Musa dan Harun. Wah, langsung mandor-mandornya marah. Hai Musa, Harun, ngapain kalian menghadap Raja Firaun untuk kami supaya keluar dari Mesir? Gara-gara kamu, kami menjadi semakin menderita. Nah, akhirnya Musa bingung. Lah, kok aku dimarahin? Aku kan hanya melakukan perintah Tuhan. Aku kan cuma diutus Tuhan. Kok aku dimarah-marahin? Nah, akhirnya Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa bangsa Israel malah marah-marah sama aku? Aku kan hanya melakukan perintah Tuhan. Tolong aku Tuhan. Aku kan sudah nggak mau kemarin kamu nggak utus Tuhan. Aku kan nggak pinter ngomong. Gimana Tuhan? Nah, akhirnya Musa merasa, aduh gimana ini? Tetapi kalau Pak Musa sedang sedih, kalau Musa sedang galau, Musa berdoa tadi kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab, hai Musa, jangan sedih, jangan takut. Aku akan menolongmu. Aku akan menguatkanmu. Nanti aku yang akan menghukum Firaun agar dia mengizinkan bangsa Israel untuk keluar, untuk pergi dari tanah Mesir. Kamu harus semangat, tetap lanjutkan tugasmu, melakukan perintahku. Kamu harus memimpin bangsa Israel itu untuk keluar dari tanah Mesir, supaya mereka beribadah kepadaku.
supaya mereka bebas dari penindasan bangsa Mesir. Kamu tetap lanjutkan tugasmu. Lalu setelah Tuhan berkata demikian, Musa menjadi ya. Nanti Tuhan yang akan menghukum Raja Firaun. Aku tetap melanjutkan perintah Tuhan yang harus aku lakukan. Baik Tuhan, aku tetap mau melakukan perintah-Mu. Aku tetap mau menjalankan firman-Mu. Aku mau memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menguatkan aku. Terima kasih Tuhan, aku mau, aku bisa, karena Tuhan selalu menolongku di dalam menghadapi kesulitan yang aku hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Sejak saat itu Musa tidak sedih lagi. Musa semangat. Ya, meskipun Raja Firaun jahat, meskipun Raja Firaun kejam, nanti Tuhan yang akan bertindak. Tuhan yang akan menghukum Raja Firaun. Nah, demikian juga anak-anak. Kalau anak-anak sedang kesulitan, aduh, tugasnya dari Bu Guru susah, gimana ini? Tidak usah menyerah, ya. Tidak usah menyerah, semangat berdoa minta tolong kepada Tuhan agar anak-anak bisa mengerjakan tugas yang sulit, entah itu tugas dari papa mama atau tugas dari bapak ibu guru, atau lagi sedih, Bu, temanku nakal, gimana ini? Nah, gak usah sedih, berdoa kepada Tuhan, nanti Tuhan yang akan membuat anak-anak semangat lagi. Nah, tugas anak-anak kelas kecil hari ini membuat video pendek, ya. Anak-anak cukup mengucapkan, aku tidak menyerah, aku tetap mau melakukan firman Tuhan, aku tetap semangat. Oke? Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat sekolah minggu meskipun di rumah. Salam sehat dari Bu Lasmi. Tuhan memberkati. Oke, kalian sudah mempersiapkan persembahan ya? Jangan lupa persembahannya tetap dikumpulkan di rumah kalian, masukkan amplop. Nanti saat kalian sudah sekolah minggu, persembahannya bisa dibawa. Oke, siap ya? Kita akan kumpulkan persembahan kita. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, pastinya akan jadi milikmu. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Kita haturkan persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan ini Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan dan kelebaran kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bersyukur sekali ya, kita selalu disertai oleh Tuhan. Segala masalah yang kita hadapi bersama Tuhan pasti kita bisa selesaikan. Kita akan bersama-sama berjalan, bergandengan tangan erat dengan Tuhan Yesus. Siap ya? Kita akan tutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Masalahku Jadi Kecil.
Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Mulutnya lebar, tapi hidungnya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahmu jadi kecil. Kasih-Nya Tuhan padaku tak pernah berubah. Kasih-Nya Tuhan padaku tetap selamanya. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahmu jadi kecil. Masalahmu jadi kecil. Kita tutup ibadah kita akan berdoa. Tirukan Bu Tuti ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam ibadah online ini. Saat ini kami mohon Tuhan menuntun kami sehingga kami bisa melakukan semua perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di sekolah minggu depan.